Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Buya, keluarga dan juga jamaah Al-Bahjah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya di luar konteks yang Buya sampaikan, namun ini sebenarnya dari dulu ya udah lama ingin saya tanyakan pada Buya, hanya alhamdulillah kesempatannya saat ini untuk disampaikan. Ada dua pertanyaan Buya. Harus dua? Satu pilih yang paling bagus, yang paling. Aduh. Biar dibagi sama yang lainnya. Baik, silahkan. Jadi satu ya Buya? Hah? Satu saja? Ya udahlah dua, kayaknya bingung dia milih. Kayaknya penting semuanya. Ya penting semuanya, betul. Baik. Iya. Yang pertama Buya, ketika kita menjadi makmum, seorang imam, tapi kita tahu keseharian imam tersebut. Contoh, imam tersebut mungkin dari segi bacaan dia agak bagus, namun dari keseharian dia sering main kartu, walaupun tidak pakai uang ya, main kartu, ya sering melek malam gitu kan, dia ngimamin. Bahkan terkadang dia menjadi imam juga, dia terkadang pakai ya celana jeans, itu terkadang gitu kan ya. Jadi terkadang kita menjadi makmum itu kurang gimana gitu Buya ya. Jadi saya mohon pencerahan dari Buya ketika kita makmum tapi imamnya sosok seperti tadi. Baik. Yang kedua Buya, ada seseorang yang minjem uang ke kas masjid dan memang mungkin orang tersebut butuh banget, tapi ketika janjinya untuk bayar ternyata meleset, dan setelah ditagih berulang-ulang ternyata dia belum juga membayar. Ini hukumnya untuk pengurus tadi karena melihat kondisinya yang menjambat gimana dan solusinya seperti apa Buya? Mohon maaf, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika makmum adalah dikatakan makmum fasik maupun fasik. Dalam madhab kita bahkan semua mengatakan bahwasanya itu pun belum fasik amat lah ibaratnya. Fasik bukan terkenal dengan zinanya, dengan mabuknya, hanya main kartu dan sebagainya. Bahkan kalau seandainya lebih pahit dari itu, kalau imamnya seorang pezina, pemabuk dan sebagainya, sholat Anda tetap sah. Dan Anda full mendapatkan pahala sempurna. Hanya dikatakan bahwasanya ada kemakruhannya menjadi imam kalau dia dibenci oleh makmum. Artinya imam saja yang harusnya tahu diri. Kalau makmum kadang-kadang mohon maaf, gimana nggak jadi imam dia? Kadang imamnya Masya Allah pakai jin, kemudian dia yang suka main kartu dan sebagainya. Ya, ternyata yang soleh-soleh jarang jamaah di situ. Repot. Jadi ya serba salah dia. Artinya bagi makmum ada full pahalanya. Hingga tinggal dipetata hati saja agar tidak prasangka buruk. Jangan mau ini. Memang tidak elok. Kenapa makruh menjadi imam kalau dia dibenci oleh jamaah? Karena bikin orang tidak khusyuk. Mulai dari dandanannya, sehingga pihak pasangan makmum itu komentar, ya Allah imamnya rambutnya begitu, kopiahnya, aduh jasnya, ya Allah celana jinnya, ini kok tadi duduk di mana? Ini nggak ngomel terus akhirnya. Makanya makruhnya imam kalau dia, makanya imam tuh hendaknya dia khuduzin atau inda kulli masjidin. Imam pakai dandan yang layak sebagai seorang imam. Harusnya begitu. Cuma kan dia tidak ada. Anda sebagai makmum Anda terima, sholat Anda tetap sah, diterima oleh Allah, dapat pahala berlipat-lipat, tak hati. Kenapa? Yang benar setelah terus. Yang hebat, yang bajunya bagus, masbuk rakaat kedua baru datang kan itu ya. Sekarang untuk gini loh, di dalam membangun masyarakat Anda jangan selalu ingin yang number one, raqam wahid, mumtaz, habislah dunia ini. Sudahlah alhamdulillah mau sholat berjamaah, waduh bajunya, Masya Allah alhamdulillah, itu loh. Ini sholat ke masjid pakai baju gembel ini. Alhamdulillah. Kita itu sering sok congkak dalam beragama. Ada datang pada zaman Nabi orang macam-macam sholat. Nabi tidak mengatakan mengusir ini, mengusir itu, tidak. Kadang ada pengurus masjid yang subhanallah, ini astagfirullah, masjid tidak menghargai masjid. Nah ini bajunya nggak benar, jadi imam lagi. Ya memang perlu diperhatikan imam ini sehat atau tidak. Sebab dalam dunia berfikih itu kan nggak cukup dengan wajib saja. Ada kesunahan-kesunahan. Ya kan gitulah. Dan paling tidak mengerti kesunahan, berdandan di saat sholat.
Makanya dalam hukum fikih itu mengamalkan fikih saja nggak cukup, harus ada adab tata krama. Kalau bicara fikih, auratnya laki-laki apa sih? Antara pusat dengan lutut. Kemudian besok ada khutbah masjid, di Masjid Istiqlal adalah khutbah Jumat sama jadi imam cuma pakai kolor. Yang penting nutup pusat sama lutut. Langsung dia masuk rumah sakit gila dia. Biarpun secara fikih sah, nggak ada orang begitu. Makanya kalau Anda jadi imam, Anda harus menyesuaikan diri dong. Sekaligus untuk belajar cara berdandan yang bagus, cara pakaian yang layak, yang pantas dan seterusnya. Baik, kalau memang kita punya banyak aib-aib yang bakal dilihat oleh orang, Anda jangan jadi imam, biar yang lain saja. Khawatir di belakang nanti mengkhayal tentang dosa-dosa Anda. Baik, yang kedua adalah, apa tadi? Yang minjam ke kas masjid Buya, tapi janjinya membayar dia meleset. Masya Allah. Ini banyak permasalahan dan kesalahan pengurus masjid. Dia dermawan tapi pakai duit masjid. Ya salam. Dia baik hati pakai duit masjid. Ini repot. Kalau Anda ingin minjemi, Anda pengurus masjid, pakai duit Anda. Jangan pakai duit musola, duit masjid. Duitnya sendiri ya nggak mau ngasih. Pelit dia. Kalau pakai duit masjid nggak. Hukumnya haram Anda. Dosa. Anda punya tanggung jawab. Kalau ada orang mengambil lalu tidak mengambilkan, dia panitia yang telah mengeluarkan uang harus menggantinya. Karena dia telah tidak amanat. Nah, itu tidak boleh meminjamkan. Biarpun hajat kayak apapun. Kalau hajat Anda yang pinjam ke tempat lain, pinjemin, jangan pakai duit masjid. Ini. Menolong orang ada caranya. Bisa jadi mungkin kan masjid ada sebagian infak-infak untuk orang duafa bisa saja. Makanya dalam dunia permasjidan ini harus ada manajemennya. Di antaranya nanti kalau ada orang fakir makan di situ ada dananya, ada ini, ada mungkin untuk sangu, mungkin diambilkan dari zakat, masukkan mungkin ada fisabilillah, ibnu sabil, orang yang keputus di jalan kehabisan bekal bisa saja. Makanya manajemen masjid harus perbaiki. Ini nggak pakai manajemen, langsung aja tanya tetangganya 20 pada pinjam duit. Wah enak pinjam sana. Waktu pas Gidin mau renovasi, mau beli karpet nggak punya duit, dipinjam sama orang. Ganti itu panitia. Dan istighfar setelah itu dan jangan lakukan. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjadikan kita orang yang bisa mengemban amanat dengan benar. Allah mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.